Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Abi Hairul Razikin MPD dalam pembelajaran Homeroom Session. Nah, untuk tema pembelajaran kita kali ini adalah kita akan mempelajari sebuah hadis tentang niat. Dan sebelumnya, Abi akan menyampaikan capaian pembelajaran kita terlebih dahulu. Siswa mampu mempelajari dan memahami hadis tentang niat. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dahulu pertemuan kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Abi akan membacakan sebuah hadis tentang niat. Hadis dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemahannya yaitu dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa saja yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa saja yang hijrahnya karena dunia yang dia kehendaki atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anakku, hadis ini merupakan salah satu dari hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Sebabnya adalah bahwa perbuatan kita tergantung dari perbuatan hati, lisan, dan anggota badan, dan sedangkan niat merupakan salah satu daripada ketiganya. Nah, berbicara tentang niat, tahukah kalian apa sih niat itu? Baik, Abi jelaskan. Secara bahasa, niat adalah suatu keinginan, sedangkan secara istilah syariat bahwa niat didefinisikan sebagai azam atau tekad untuk mengerjakan sesuatu ibadah dengan ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat juga merupakan syarat sah terima atau tidaknya amal perbuatan kita, dan amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, niat memiliki dua fungsi utama. Yang pertama yaitu niat berfungsi untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, atau membedakan antara ibadah dengan suatu kebiasaan. Dan yang kedua, fungsi yang kedua daripada niat adalah membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Apakah seseorang itu beribadah karena mengharap ridha Allah, ataukah ia beribadah karena selain Allah, seperti mengharap pujian manusia. Anak-anakku sekalian, Abi akan menjelaskan asbabul wurud daripada hadis ini, atau sebab turunnya daripada hadis ini. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ada seseorang yang hidup dan ikut hijrah bersama Nabi. Hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Hijrahnya bukan untuk mendapatkan keutamaan hijrah atau mengharap keridhaan Allah, tetapi hijrahnya adalah untuk menikahi seorang wanita. Maka orang itu dikenal dengan sebutan Muhajir Ummi Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Nah, selanjutnya kita pada tahap akhir dari hadis yang telah
Abi sebutkan tadi. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, bagi yang sedang belajar atau menempuh suatu pendidikan, maka niatkanlah belajar kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dapat gelar atau pujian manusia. Maka niscaya ilmunya akan bermanfaat di kemudian hari. Dan yang kedua, bahwa semua perbuatan yang bermanfaat jika diiringi niat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut akan bernilai ibadah. Namun sebaliknya, jika suatu perbuatan yang tidak didasari untuk mencari keridhaan Allah, maka perbuatan tersebut tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita perbaiki dan luruskan niat kita semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja yang bisa Abi sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.